Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran suratul Lail, inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya usaha kalian wahai manusia, amal perbuatan kalian wahai manusia, la syatta, itu sungguh berbeda-beda, itu sungguh bermacam-macam. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan. Di antara perbuatan yang bermacam-macam itu oleh Allah dibuat dua kelompok besar. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok orang-orang yang a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kelompok kaum yang mereka itu memberikan apa yang mereka miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu berupa harta, apakah itu tenaga, pikiran, waktu. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diamalkan, mereka amalkan. Mereka membayar zakat, mereka membayar kafarat jika mereka melakukan suatu perbuatan yang memang mengharuskan kafarat. Mereka berinfak, mereka bersedekah. Mereka juga melakukan ibadah-ibadah badaniyah. Ya, tenaganya mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdakwah dengan berbagai macam apa yang mengharuskan untuk dikorbankan di jalan dakwah. Itulah yang disebut a'ta. Fa amma man a'ta wattaqa. Dan mereka ini bertakwa, mereka ini terikat dengan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu wasaddaqa bil husna. Mereka ini membenarkan al-husna. Para ulama mufassirun, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa al-husna itu bisa jadi adalah al-jannah, bisa jadi juga itu adalah at-thawab atau pahala, atau al-khalaf, ganti dari apa yang mereka berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak akan disia-siakan oleh Allah ta'ala. Maka orang-orang yang membenarkan dengan al-husna, mereka meyakini al-husna, mereka yakin akan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, mereka itu akan enteng saja ya ikhwani untuk memberikan apa yang mereka miliki dalam rangka dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah. Mereka juga akan termotivasi untuk bertakwa, untuk taat tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah peradaban Islam. Peradaban Islam adalah peradaban yang memberi dan bertakwa dan beriman kepada al-husna, kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peradaban seperti inilah yang akan mengantarkan para pemeluknya, orang-orang yang meyakininya, kepada al-yusra, fasanuyassiruhu lil yusra. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menempuh jalan hidup seperti itu, oleh Allah ta'ala akan dimudahkan untuk menuju atau menggapai al-yusra. Al-yusra itu artinya kemudahan-kemudahan. Kemudahan-kemudahan yang akan berujung kepada al-jannah, kepada surga. Karena sesungguhnya negeri di mana semuanya itu mudah, tidak ada kesulitan, adalah al-jannah. Sementara ya ikhwani, ada peradaban-peradaban lain itu yang sebaliknya, yaitu peradaban-peradaban yang bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Peradaban yang membuat orang-orang yang mengikutinya itu bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya, tenaganya,
pikiran dan ilmunya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ini tidak mau memberi karena mereka menyangka di dunia inilah ya, tempat mereka mencari kenikmatan, maka mereka itu bukannya memberi malah mengambil dan bakhil. Maka lihatlah peradaban-peradaban yang tidak menggunakan jalan Islam. Bagaimana orang-orang yang berada di kekuasaan itu bakhil terhadap rakyatnya. Bakhil untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghna. Wastaghna di sini dilawankan dengan takwa. Kenapa? Karena mereka itu merasa tidak butuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa perlu untuk beribadah, menyembah, tunduk, patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka istaghna, bakhila wastaghna. Dan satu paket dengan itu, wa kadzdzaba bil husna, mereka tidak percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya dengan surga. Itulah kenapa mereka tidak terdorong untuk beramal di jalan Allah, mengorbankan apa yang mereka miliki di jalan Allah. Tidak terdorong. Kenapa? Karena mereka kadzdzaba bil husna. Orang yang seperti ini atau peradaban yang seperti ini ya ikhwani, oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan fasanu yassiruhu lil usra. Orang-orang yang mengikuti cara hidup seperti itu, peradaban yang seperti itu akan dibuat mudah untuk menempuh jalan kesulitan. Jadi dimudahkan untuk mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup, kesempitan-kesempitan hidup, dan di mana kesulitan-kesulitan hidup itu induk dari segala kesulitan adalah an-nar, al-jahim, jahannam, neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah mereka nanti akan berakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa teguh menapaki jalan peradaban Islam, yaitu peradaban yang memberi dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna. Dengan demikian kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dimudahkan hidupnya dalam meraih kebaikan dan kebaikan hingga kelak berakhir di al-jannah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.